Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Farel Oriza. Kali ini aku mau membahas mengenai pentingnya USG di awal kehamilan. Oh iya, kalau kalian butuh informasi lainnya mengenai speech delay, tumbuh kembang anak, kalian bisa cek di playlist aku ya. Nah, di sini aku mau menjelaskan dahulu kenapa aku merasa penting untuk menginformasikan atau sharing mengenai USG di awal kehamilan ini. Karena menurut aku masih banyak orang-orang yang menganggap bahwa USG itu hanya harus dilakukan setelah usia 6 bulan ke atas, yaitu untuk mengetahui jenis kelamin bayi ya guys ya. Nah, di sini aku jelaskan 10 hal pentingnya USG di awal kehamilan. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen jika kalian ingin request aku buat video apa, dan juga kalian ingin sharing, kalian boleh komen. Dan juga jangan lupa subscribe ya, juga tekan tombol lonceng supaya kalian tahu setiap kali aku update informasi. Oke, kita mulai saja. Yang pertama aku ingin menjelaskan dulu, USG itu biasanya di awal kehamilan dimulai pada usia 7 minggu ya. Usia 7 minggu janin kita sudah bisa melakukan USG. Usia 7 minggu itu artinya jika misalnya kalian haid terakhir di tanggal 1, itu artinya 7 minggu kemudian dari tanggal itu kalian usia kehamilannya itu 7 week begitu. Yang pertama, pentingnya USG di kehamilan awal yaitu untuk mendengar detak jantung bayi. Jadi, detak jantung bayi biasanya sudah terdengar di usia 7 minggu sampai dengan 9 minggu. Atau biasanya di 8 sampai 9 minggu ya guys ya, mulai terdengar. Jadi kalau usia kehamilan kamu sudah 7 minggu menginjak 8 minggu atau 8 minggu menuju ke 9 minggu, itu sudah bisa melakukan USG dan biasanya detak jantung sudah terdengar. Jika kalian melakukan USG di usia 7 minggu atau 8 minggu tetapi belum terdengar detak jantung janinnya, kalian jangan khawatir ya guys ya, jangan langsung panik. Kalian bisa menunggu selama 2 minggu untuk kemudian datang lagi ke SPOG untuk USG lagi. Nah, ini sangat penting untuk mengetahui detak jantung janin. Artinya janin kita benar-benar dalam kondisi sehat dan juga berkembang dengan baik ya guys ya. Kemudian yang kedua, pentingnya melakukan USG di awal kehamilan, yaitu untuk mengetahui kehamilan ektopik atau posisi janin yang tidak normal. Jadi nanti aku akan kasih lihat seperti ini ya, contoh kehamilan ektopik. Jadi di situ kelihatan ya guys ya, kalau di sini seharusnya posisi janin itu menempel pada rahim, tetapi dia biasanya ada yang menempel di salurannya. Pokoknya di tempat yang tidak seharusnya, jadi bukan sewajarnya. Dan ini sangat berbahaya ya, jika tidak diketahui dalam masa yang dengan cepat di awal kehamilan, bisa menyebabkan perdarahan, bahkan menyebabkan kematian juga ini guys. Bahkan banyak kasus kematian akibat kehamilan ektopik ini. Dan kasus kehamilan ektopik ini yaitu 150.000 kasus per tahun ya di Indonesia guys. Saya cek di internet untuk datanya sebanyak itu ya. Jadi benar-benar sangat penting guys USG di awal kehamilan untuk mengetahui kesehatan janin dan juga untuk demi kesehatan ibunya juga ya, karena bisa berakibat fatal guys jika kehamilan ektopik ini tidak diketahui dari awal. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui kondisi janin guys. Kondisi janinnya lemah ataukah butuh penguat atau tidak. Jadi nanti dokter akan mengetahui kondisi janin dari USG ini, apakah diperlukan penguat atau janin dalam kondisi baik-baik saja begitu. Kemudian yang keempat, pentingnya melakukan USG untuk mendeteksi adanya sindrom ACA ya guys ya. Jadi biasanya jika dokter SPOG-nya ini sudah sangat berpengalaman, bahkan di usia kehamilan sebelum 7 minggu, dokter ini sudah memberikan obat pengencer darah atau obat yang lainnya untuk
mengatasi sindrom ACA yang kemungkinan akan terjadi pada janin yang sudah dideteksi oleh dokter kalau kemungkinan janin ini akan mengalami sindrom ACA, ibunya akan mengalami sindrom ACA begitu. Sindrom ACA sendiri atau antikardiolipin itu adalah kelainan pengentalan darah, guys. Jadi biasanya banyak ibu-ibu hamil yang terkena sindrom ACA ini, guys. Sebenarnya sindrom ACA tidak harus menyerang ibu hamil ya, tapi kasus ibu hamil yang terkena sindrom ACA juga semakin ada banyak juga ya. Aku cari di beberapa artikel, ternyata banyak ibu hamil yang mengalami sindrom ACA ini. Jadi sindrom ACA ini dia efeknya pengentalan darah, guys, sehingga mengganggu perkembangan janin dan asupan makanan kepada janin begitu. Kemudian yang kelima, pentingnya USG di awal kehamilan untuk mengetahui adanya indikasi black teeth ovum atau hamil kosong begitu ya. Jadi pada saat kehamilan dicek, itu tidak ada janinnya, guys. Hanya ada kantung janinnya saja, tetapi janinnya tidak ada. Nah, jika kalian mengalami black teeth ovum, kalian harus benar-benar memastikan apakah benar itu black teeth ovum atau hanya saja janinnya belum terlihat begitu. Biasanya dokter meminta untuk menunggu selama 2 minggu. Jika dia memang black teeth ovum, maka akan luruh atau gugur dengan sendirinya, begitu ya guys ya. Kemudian yang keenam, untuk mengetahui hamil anggur atau tidak. Jadi ada namanya kehamilan yang itu juga berbahaya ya untuk sang ibu jika tidak terdeteksi di awal, yaitu hamil anggur. Jadi dia bukan janin, guys, tetapi hanya gumpalan-gumpalan yang menyerupai anggur. Dan itu harus segera dikeluarkan, biasanya melalui tindakan kuret begitu ya. Kemudian yang ketujuh, kita melakukan USG di awal untuk menentukan usia janin ya guys ya. Ini sangat penting juga supaya kita mengetahui, jika kita tahu usia janin, kita bisa mengetahui guys mengenai sebaiknya janin ini normalnya perkembangannya seperti apa ya di usianya begitu. Jadi kita sendiri bisa mengetahuinya dengan cara yaitu setiap kita USG, misal kita tahu usianya 9 week. Di 9 week janin itu seharusnya perkembangannya seperti apa begitu. Kemudian yang kedelapan, pentingnya USG yaitu untuk mengetahui gestasional bayi dan memperkirakan HPL, guys. Jadi di USG nanti kalian akan mendapatkan beberapa data mengenai berat badan janin, kemudian panjang janin, kemudian ukurannya apakah sesuai dengan yang dihitung berdasarkan HPHT ya, hari perkiraan haid terakhir, dan juga bisa ada perkiraan untuk HPL-nya, guys. Kemudian yang ke-9, pentingnya USG di awal kehamilan yaitu mengecek pertumbuhan abnormal. Jadi biasanya dalam kasus kehamilan itu ada permasalahan pertumbuhan janin yang abnormal, biasanya dikarenakan genetik atau bisa juga virus ya guys ya, semacam toksoplasma atau rubella. Nah, jika diketahui dari awal, mungkin dokter bisa memberikan treatment yang itu bisa memperkecil kemungkinan untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan begitu guys. Jadi awal kehamilan yaitu menjalin bonding dengan ibu guys ya. Ini penting ya, karena sebagai ibu saat kita USG itu seperti kita sedang melihat, wah itu anak saya begitu, kondisinya seperti ini begitu. Jadi ada rasa kasih sayang begitu, menjalin bonding dengan ibu. Itu dia guys, 10 hal pentingnya melakukan USG di awal kehamilan ya guys ya. Jika kalian ingin sharing, kalian boleh tulis di kolom komen. Jangan lupa untuk tekan tombol lonceng. Kalau kalian butuh informasi yang lainnya, kalian bisa cek di playlist aku ya. Terima kasih, semoga sharing ini bisa bermanfaat dan berguna. See you next time.